Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena susah menemukan jadwal, kalian malam juga banyak yang kuliah. Jadi ini kita koordinasinya lewat video aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh langsung lewat WhatsApp aja. Gitu. Oke ya, yang untuk minggu ini kelas tutorialnya materinya adalah SPL. Nah, terus karena kita kemarin sempat ada libur panjang ya yang terkena di hari Jumat, jadi kelas tutorial nanti berturut-turut ya. Jadi minggu ini kelas tutorial, kemudian minggu depan ada lagi gitu, karena kemarin kita dua kali terlewati ya, dua minggu terlewati. Jadi minggu ini tutorial, minggu depan tutorial lagi gitu. Jadi nanti disampaikan kepada mahasiswanya tutorialnya akan dua kali 2 minggu berturut-turut wajib. Nah, lalu untuk yang mau memberi tambahan silahkan, kalau memang ada tutorial tambahan ya, tapi jangan lupa mengisi BAP gitu. Oke, ini langsung aja. Untuk SPL ini jangan lupa yang madasnya madas A atau B itu harus membatasi ya, karena di SPL untuk yang madas C ini masih sederhana gitu. Oke, jadi nanti ini nggak perlu dijelaskan sih ke mahasiswa tujuan ini, kan ya sudah dijelaskan juga oleh Pak Lutfi di kuliah besar ya. Jadi ingat, tekankan latihan soal ketika kelas tutorial. Nah, tapi kalian sebagai astut harus tahu apa tujuan target dari materi kuliah ini. Nah, yang pertama yang jelas definisi SPL ya, definisi SPL. Definisi SPL ini berarti mahasiswa ngerti apa itu SPL, ya kan? SPL itu kan sistem persamaan linear. Nah, namanya juga sistem gitu. Jadi sistem itu secara sederhana di matematikanya itu lebih dari satu persamaan linear gitu. Jadi sistem persamaan linear berarti persamaan linearnya lebih dari satu. Nah, otomatis ya mahasiswa harus mengerti soal yang mana SPL, yang mana bukan gitu. Ya, jadi mau dia soal cerita, mau dia soal sederhana, harus kalian ajarkan gitu ya. Mereka harus paham gitu lah. Sebenarnya nggak harus diajarkan ininya pendefinisiannya, tapi yang jelas ketika di soal mereka paham gitu loh, yang mana SPL, yang mana yang bukan. Nah, mereka harus paham itu. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis solusi SPL. Jadi kalau udah ada kata-kata solusi SPL, berarti yang diminta adalah nilainya ya, nilainya. Jadi solusinya itu X. Kalau di sini yang dibilang solusi adalah nilai X-nya gitu. Nah, nanti nilai X-nya itu dia ada 3 macam ya, kalau masih ingat. Nah, nanti ini ditekankan mereka harus bisa mengerjakan dalam 3 macam gitu ya, kan ada solusi tunggal, solusi banyak, dan tidak punya solusi gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah metode penyelesaian SPL. Jadi untuk mencari solusi kan harus ada metode penyelesaiannya. Nah, metode penyelesaiannya itu salah satunya ada eliminasi gitu. Nah, ini yang harus disampaikan. Oke. Ini ya, jadi SPL itu kan dia harus lebih dari satu persamaan linear gitu. Nah, tapi nanti mahasiswa akan bingung nih, ada yang SPL 2 variabel, ada SPL yang 3 variabel. Nah, untuk madas C itu hanya sampai 2 variabel. Kalaupun ada 3 variabel itu hanya pengenalan gitu. Jadi kalau 3 variabel itu berarti kan X, Y, Z ya. Kalau 2 variabel ya yang biasa sudah disampaikan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan model persamaan linearnya itu Y sama dengan X plus 1 gitu. Y sama dengan 2X plus 5 misalkan. Pokoknya pangkatnya 1 gitu kan, X dan Y-nya. Nah, bedanya biasanya yang kita lihat itu adalah Y sama dengan X plus 1. Nah, ini jadinya Y sama X-nya digabung. Jadinya X plus Y sama dengan 1 kayak gitu. Nah, ini mahasiswa harus mengerti sebenarnya itu tuh
persamaan itu tuh sama, hanya saja bentuknya yang dirubah gitu. Ya, jadi ini tadi solusi ya. Untuk solusi itu sebenarnya memang nilai ya, baik nilai X ataupun nilai Y gitu. Jadi nanti tergantung soalnya, dia mintanya solusi yang mana, X atau Y. Memang kebanyakan X, atau ada juga yang minta titik X, Y gitu. Jadi harus bisa membedakan. Oke, ini yang tadi sudah saya ini ya, jenis solusi itu ada 3, ada yang tak terhingga. Sebentar ya. Ini ada yang tak terhingga, ada yang tak terhingga. Sebentar ya. Sorry. Ternyata saya tidak bisa. Ini sebentar ya. Saya cari ini dulu. Oke, ini ya sudah. Jadi ini yang tak terhingga, ada yang satu solusi, ada yang tidak memiliki solusi. Ya berarti kalau yang tak terhingga ya berarti solusinya banyak gitu. Kemudian lebih dari satu ya. Kalau banyak itu berarti lebih dari satu. 2 itu udah termasuk banyak, solusi banyak. Kemudian tapi biasanya sih ada banyak ya, nggak cuma 2. Kemudian ada lagi yang hanya memiliki satu solusi. Kemudian yang ketiga itu tidak memiliki solusi. Nah, kalau dari gambar itu yang tidak memiliki solusi itu yang ada di ini, yang ketiga. Ini tidak memiliki solusi karena tidak ada titik temunya, titik potong gitu ya, atau titik potong. Ini kan tidak ada titik potong. Nah, kalau yang tengah ini dia ada titik potong tapi cuma satu gitu. Jadi ada titik potong tapi cuma satu. Kemudian itu untuk yang tepat satu solusi ya. Kemudian untuk yang banyak solusi, nah ini yang pertama. Itu yang pertama ini adalah yang banyak solusi. Si garisnya memang terlihat cuma satu, sebenarnya dia 2, cuman berhimpitan. Nah, garis yang warna merahnya tidak terlihat gitu, makanya dia jadi banyak solusi itu ya. Jadi nanti dijelaskan ke mahasiswa. Kemudian metode penyelesaian SPL ya, ini yang pertama ya dengan grafik gitu. Jadi kan kemarin ada tuh cara mereka membuat grafik, langkah-langkahnya gitu. Nah, tapi kekurangannya metode grafik ini adalah harus menggunakan buku berpetak gitu. Beda kalau yang kemarin-kemarin itu kan bisa ya udahlah buat gambarnya aja, nanti dibikin satuannya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau untuk ini, untuk mencari solusi itu harus pakai buku berpetak. Kenapa? Karena kalau nggak tepat si satuannya itu nanti solusinya salah, dia nggak akurat. Misalkan harusnya 2, jadinya dia 2,5 gitu, titiknya jadi 2,5. Nah, itu kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Ini pasti sudah banyak yang melakukan ya. Substitusi itu berarti kan menggantikan ya, jadi X-nya diganti dengan Y atau Y-nya diganti dengan X, itu substitusi. Kemudian yang ketiga yang paling sederhana adalah eliminasi. Eliminasi kan udah pada tahu ya, jadi tinggal dikurang nanti dieliminasi gitu. Oke, kemudian ini cuma penjelasan aja ya. Jadi kalau tidak memiliki solusi itu ya tidak konsisten.
gitu. Kemudian yang konsisten memiliki solusi, ada solusi banyak, ada solusi tunggal. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi udah pada tahu lah ini ya, dependen ya. Dari bahasanya dependen berarti dia bebas, independen itu tidak bebas. Maksudnya bebas atau tidak bebas itu nanti nilai Y-nya itu bergantung dengan X. Gitu, atau kebalikannya. Ya, jadi dia ditentukan intinya kalau tidak bebas. Oke. Ini seharusnya sama Pak Lutfi sudah dijelaskan. Yang A solusi tunggal, yang B itu tidak punya solusi, yang C itu solusi banyak, yang D solusi tunggal. Nah, ini harusnya juga dijelaskan. Jadi kalau bisa nanti kalian punya soal lain ya selain ini, selain yang ada di slide, karena kalau yang di slide ya sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi. Jadi ajarkan juga ya ini, jadi suruh bikin lagi metode grafiknya. Mereka harus buat dua-duanya ya, grafik yang pertama, grafik yang kedua gitu. Nah, kalau misalkan tidak punya buku berpetak gak apa-apa, karena ini kan cuma latihan gitu. Jadi biarin aja pakai kertas biasa, karena memang cuma latihan, jadi gak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua substitusi. Nah, kalau substitusi itu kan gampang ya. Saya contohin yang pertama. Kalau grafik, ingat langkahnya. Yang penting itu cari 2 titik kalau linear. Jadi yang pertama ini ibu cari, kalau untuk grafik ya, ini yang pertama. Yang grafik itu X-nya tentukan, terserah, bebas sebenarnya gitu. Jadi lebih baik memang positif dan negatif. Misal X-nya -1 berarti Y-nya berapa gitu, cari. Kemudian X-nya berapa lagi, misal yang positif ya, X-nya 2, Y-nya berapa. Nah, ini kan baru dapat 2 titik untuk satu persamaan. Nah, untuk yang persamaan kedua juga sama, dicari ketika X-nya -1, X-nya 2, Y-nya berapa. Nah, nanti ketemu, tinggal ditarik garis kan, gampang kalau grafik. Nah, terus yang kedua substitusi. Nah, kalau cara substitusi kan tinggal diganti, kayak misalkan X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3 berarti jadinya X sama dengan Y plus 3 gitu. Nah, X yang di sini, yang di persamaan kedua diganti Y plus 3, X yang ini diganti dengan X plus 3, terus tambah 2Y sama dengan min 3. Nah, ketemu kan kalau substitusi. Nah, kalau eliminasi kan sudah kalian yang biasa dilakukan, X plus 2Y sama dengan min 3 ya, kurang kan, jadinya ya udah ini 0, ini ketemu jadi min 3Y. Nah, Y-nya jadi 0, kalau X-nya bisa dapat. Nah, gitu. Jadi kalau yang seperti ini berarti solusinya yang ditanya itu ada 2, X dan Y. Nah, tapi ada ketika dia Y-nya sudah ada dan suruh nyari X-nya, bisa jadi. Memang tapi kebanyakan yang ditanya adalah X dan Y-nya gitu. Oke. Ini juga masih sama latihan. Ini jawabannya ya. Nah, lalu jangan lupa buat ini juga contoh soal, cari referensi-referensi gitu. Nggak apa-apa kalian ketika kelas tutorial, kalau memang belum sempat, ya sebaiknya sih paling bagus adalah sebelum kelas kalian cari soal untuk persiapan ketika kalian kelas tutorial, itu paling baik. Saya biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata misalkan kalian memang benar-benar gak sempat pas di kelas tutorialnya, ya udah kalian sambil cari mereka. Jadi triknya gini ya, kalian berikan soal ke mereka, suruh kerjakan gitu kan. Jadi kalian ada waktu untuk mencari soal lagi yang baru gitu. Jadi kalian udah punya modal satu soal, dikasih dulu nih ke anaknya, mereka ngerjakan, kalian cari lagi soal baru nanti setelah mereka kerjakan gitu. Nah, terus sebenarnya saya tuh pengen masuk setiap kelas gitu, mau memantau kalian seperti apa gitu ya kerjanya. Memang lebih baik ketika kalian memberikan soal, mereka mengerjakan. Nah, salah satu aja gitu, ditanya siapa yang mau menunjukkan jawabannya gitu. Jadi siapa yang mau menunjukkan jawabannya, terus baru kalian persilahkan atau kalian tunjuk.
kalau memang nggak ada yang mau menunjukkan jawabannya gitu. Nah itu jadi di ini aja nanti ya dicoba yang seperti itu, atau kalian punya trik yang lebih baik juga nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah mereka latihan soal, kemudian mereka bisa gitu mana yang jawaban yang benar, yang benar seperti apa gitu. Tapi bukan disuapin, cuma dijelas-jelasin aja, nggak. Jadi latihan soal, mereka yang latihan soal, bukan cuma dijelaskan. Makanya itu kenapa harus ada yang nunjukin kerjaannya, karena takutnya kalau mereka tidak menunjukkan kerjaannya, mereka nanti juga dijelasin sama kakaknya gitu, jadi nggak usah dikerjain, akhirnya mereka nggak latihan kayak gitu. Itu ya, saya mengingatkan kembali. Nah lanjut lagi ke sini. Jadi ini mah masih sama, cuman tantangannya adalah kan ya mentransfer informasi yang ada di soal cerita ke dalam bentuk matematis gitu istilahnya. Jadi tinggal dicari aja, intinya kalau SPL itu kan ya kita harus tahu persamaan linearnya gitu. Triknya ya tinggal kita lihat apa yang ditanyakan. Kayak ini kan, tentukan kecepatan udara pesawat dan kecepatan udara dan kecepatan angin. Nah berarti ini yang akan jadi X dan Y-nya gitu. Apa yang ditanyakan itu akan jadi X dan Y. Nah X yang mana, Y yang mana, nggak ada masalah gitu. Satu orang dengan satu yang lain kan pasti bisa saja berbeda, tapi harusnya solusinya nanti ujungnya sama. Misalkan X nya 2, Y nya 1. Nah ada yang lain, yang ininya ada yang berarti kalau kebalik berarti jadinya X1 sama X nya 1, Y nya 2. Jadi nilainya tuh pasti sama. Ujung-ujungnya nanti kalau misalkan udah ketemu X nya 2, Y nya 1. Nah berarti kan kecepatan udara 2, kecepatan anginnya 1 gitu. Jadi nggak masalah variabelnya kalau ada yang kebalik-balik. Oke, jadi ini diperhatikan ya ininya soalnya. Nah ini udah ada sebenarnya kan X plus Y dan X min Y gitu ya. Jadi nanti bisa pakai soal yang lain, atau kalau mau ngejelasin ini lagi mereka karena belum jelas silahkan aja, tapi lebih baik nanti ada tambahan gitu. Kalaupun kalian membahas yang ini ada tambahan dari soal yang lain, biarin mereka nggak bingung, bisa aja paham satu soal nanti ada soal baru mereka nggak ngerti gitu ya. Tuh ya, jadi ini udah ada pembahasannya. Jadi ya itu tadi triknya, kita lihat aja untuk menentukan X dan Y itu kita lihat apa yang ditanyakan ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah sebentar, mana ya, mau baik ya udah. Nah ini jadi kalau memang sudah dapat SPL-nya, untuk soal cerita itu bebas mau pakai apapun, eliminasi boleh, substitusi boleh gitu, tapi hindari grafik itu, kecuali pakai buku berpetak kalau untuk di ujian nanti. Jadi hindari grafik, paling gampang sebenarnya eliminasi. Kemudian nanti kalau ada yang nanya, Kak ada nggak metode selain yang 3 ini? Ada, tapi belum akan dibahas untuk minggu ini gitu ya. Nanti minggu selanjutnya akan ada metode yang lain. Nah ini yang diperkenalkan minggu ini adalah metode yang sederhana gitu. Nah kemudian untuk selanjutnya ini ya, ini masih sama. Jadi kalau misalkan seperti ini ya udah sama kayak tadi ya triknya, lihat soalnya apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan ternyata berapa jam masing-masing pabrik harus dioperasikan untuk mengisi pesanan. Ya udah berarti kalau masing-masing pabrik X dan Y-nya itu ya pabriknya, ini kan pabrik Sumatera dan pabrik Jawa. Nah itu triknya. Itu kemudian yang kedua, di sini ada informasi baru. Selain tadi kita ini, yang sebelumnya kan kita tinggal jabarin aja X-nya apa, Y-nya apa, terus bikin SPL-nya. Kemudian kalau bingung
ada yang masih bingung, bisa juga diajarkan dengan membuat tabel seperti ini. Nah kalau ini kan kebetulan tabelnya sudah diketahui di soal gitu. Nah sebenarnya bisa, yang sebelumnya bisa dibuat tabel juga, tinggal dicari kolom-kolomnya gitu. Tapi ini nggak harus, kalau memang dia bisa langsung ke SPL ya lebih baik, karena kan melewati satu langkah lebih cepat gitu. Intinya yang penting mereka tahu SPL-nya apa, kemudian bisa nyari solusinya dengan metode penyelesaian tertentu. Balik lagi ke tujuan yang tadi ya. Gitu. Jadi ini masih sama juga seperti yang saya bilang tadi ya, triknya. Tentukan kecepatan kapal di air yang tenang. Kecepatan kapal sama kecepatan arus. Nah, yang jadi X dan Y-nya pasti yang ditanyakan. Gitu. Tinggal nanti cari konstanta-konstantanya. Nah, kalau ini SPL-nya udah diketahui di soal. Tinggal nyariin. Nah, kalau misalkan seperti ini kan yang A, tentukan penawaran dan permintaan ke unit terlihat jika masing-masing dihargai $4. Ya, berarti kan ini variabel tidak bebas. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Nah, kalau variabel bebas itu ya bebas, kita mau masukin X-nya berapa, Y-nya berapa, itu bebas. Kalau tidak bebas seperti ini, udah ditentukan gitu. Nah, kalau seperti ini ya tinggal dimasukin. Ini kan harga ya. Berarti di mana Q kuantitas, kemudian P itu harga. Nah, berarti $4 dimasukkan ke P-nya kan? Gitu. Nanti kalau yang B juga sama, kalau $8 dimasukin ke P-nya, ntar ketemu Q-nya. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan tentukan kuantitas dan harganya, nah ini baru pakai cara eliminasi, yang tadi solusi ya. Eliminasi atau substitusi. Ya kalau buat grafik ya tinggal dibuat grafiknya dari ini. Oke. Ini juga masih sama. Ya, jadi kalau sudah nyari tentukan persamaan penawaran, ya itu tadi. Triknya cari lagi yang ditanyakan apa. Oh, ini berarti, nah kalau yang ini kan ini yang ditanya, asumsikan bahwa persamaan, ini bukan ditanyakan ya, jangan sampai terkecoh gitu ya. Jadi ini itu bukan pertanyaan, jadi yang ditanyakan ujungnya adalah ini, harga dan kuantitas, berarti X dan Y-nya adalah ini gitu. Nah nanti biasanya anak-anak akan terkecoh, yang ditanyakan dikiranya ini, terus X-nya penawaran, Y-nya permintaan. Nah itu salah, bukan seperti ini, tidak benar. Yang benar X dan Y-nya adalah harga dan kuantitas gitu ya. Jadi sudah jelas yang ujung-ujungnya apa yang diinginkan dari si soal tersebut gitu. Sebenarnya kelihatan juga selain dari pertanyaan ya, tapi kelihatan juga dari sini, ini kan ada dolar terus sama satuannya karung. Nah berarti dolar sama karung ini adalah X dan Y gitu. Nah itu saja mungkin ya dari saya ya, maksud pengarahan lah ya, pengarahan. Nanti bisa kalian kembangkan lagi di kelas tutorial. Jadi tolong saya ingatkan kembali, tekankan pada latihan soal, bukan penjelasan lagi. Kecuali kalau mereka nggak paham, Kak ini gimana sih? Dan jelaskan. Tapi kalau ini latihan, kasih latihan terus kalian harus ngecek latihan mereka gitu. Kalau kelasnya banyak, orangnya banyak, bisa kalian cek aja satu, tapi nanti hasil kerjaannya dikumpulin. Nah itu kan bisa buat nilai kalian juga, untuk menilai mereka gitu ya. Jadi bisa memberikan nilai dari situ juga gitu. Jadi mereka nggak menggampangkan ketika dikasih latihan soal, nanti juga dijelasin gitu, akhirnya ada yang nggak ngerjain gitu. Nah makanya pas dikasih latihan soal, cek siapa nih yang mau nunjukin jawabannya, mau dicek gitu. Jadi ditawarkan dulu, jangan langsung tunjuk, ditawarkan dulu siapa yang mau dicek, nah baru dicek gitu. Kalau ternyata banyak yang minta cek, dibatasin aja gitu. Ya udah nanti
karena ini nanti dikumpulin kan, jadi nggak apa-apa nggak dicek semua sekarang, nanti dikumpulin gitu aja. Nah kalau kasusnya tidak ada yang minta dicek, tunjuk aja, harus ada yang untuk dibahas. Jadi pembahasannya itu adalah membahas latihan soal mereka gitu, kerjaan mereka gitu ya. Itu saran saya seperti itu, karena kalau kita ngejelasin doang terus, kita nggak pernah tahu mereka sejauh apa pemahamannya gitu ya. Oke, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan baik tentang materi atau teknis, boleh ditanyakan lewat grup ya. Kalau misalkan susah diketiknya, nanti kan mungkin ada pertanyaan yang panjang, silahkan nggak apa-apa pakai pesan suara. Kalau malu di grup, boleh japri gitu. Kalau nanti informasinya itu informasi umum, saya biasanya akan membalas di grup. Kalau informasi umum, yang harus semua tahu gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Nanti tolong ingatkan kembali, karena minggu depan masih ada kelas tutorial. Berarti minggu ini kita koordinasi lagi, pengarahan lagi. Tapi tolong ingatkan saya maksimal itu Sabtu ya, jangan Minggu. Nanti bingung kalau maksimal Sabtu kan masih bisa dicari tuh hari Minggunya jam berapa gitu. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.